Bang Firman mungkin mengenai uang donasi nih Bang. Sebenarnya uang donasi itu seperti apa sih Bang kalau secara hukum, apakah itu bisa dikembalikan lagi kepada yang penerima donasi, dan yang pemberi donasi apakah bisa ditarik lagi tuh Bang? Oke, selamat malam. Saya Dr. Firman Chandra. Terkait kasus donasi, sebenarnya payung hukumnya itu ada. Indonesia itu ada undang-undang terkait dengan pengkumpulan sumbangan atau undian. Itu di tahun 61 itu sudah ada undang-undangnya. Kemudian peraturan pemerintahnya muncul di tahun 88 atau tahun 80-an. Cuma permasalahannya, kalau sampai ke sana itu ada perizinan dari Kemenkes, Kementerian Sosial, dan harus tertulis. Ini kalau saya amati tidak ada hukum perikatannya antara pemberi donasi dengan penerima donasi. Kalau ada hukum perikatannya, perjanjiannya, itu baru sahih sebagai hukum perikatan sesuai dengan KUH-PER. Kalau ada, itu di sana jelas. Misalnya donasi itu tidak diperuntukkan untuk pengobatan Mas Agus, apakah boleh diambil kembali? Nah, itu ada tertulisnya. Kalau tidak ada, saya sebutkan dulu definisi donasi. Donasi itu adalah sumbangan sukarela dari pemberi donasi kepada penerima donasi, meskipun lewat yayasan atau perorangan, itu sama kita anggap, tanpa ada paksaan dan tekanan. Artinya apa? Penerima donasi sebenarnya kalau secara definisi boleh menggunakan uang donasi untuk apapun. Contoh misalnya, apakah tidak dihitung perjalanan dari rumah ke rumah sakit? Apakah tidak dihitung misalnya second opinion dari rumah sakit A ke rumah sakit B? Apakah dia tidak makan? Apakah dia tidak melakukan upaya-upaya lain? Kan berarti kan uang donasi itu dipakai, bukan melulu untuk pengobatan matanya. Apalagi katanya bahwa matanya sudah 90%. 90% tidak bisa diobati. Artinya apa? Berarti uang donasi ini sebenarnya sah untuk diolah oleh Mas Agus dan keluarga. Contoh, Mas Agus pulang kampung, Mas Agus buka warung. Kan untuk kehidupannya yang tadinya Mas Agus itu dia sebagai penopang kehidupan keluarga, dengan dia buta, dia nggak bisa lagi untuk menafkahi keluarga. Apa yang terjadi? Berarti Mas Agus harus buka usaha lain, misalnya di kampungnya di Aceh misalnya. Nah, uang yang sisanya itu digunakan untuk bikin warung, bikin kuliner, atau mungkin usaha yang memang sama. Nah, itu definisi donasi. Kemudian apakah donasi itu boleh dikembalikan? Ini masalahnya ada tertulis. Itu permasalahannya. Bagaimana uang itu yang sudah masuk ke Mas Agus, sudah digunakan, sudah untuk makan, dikembalikan lagi? Nah, itu bagaimana? Meskipun ada petisi, katakanlah petisi dari beberapa orang yang ingin uang itu dikembalikan. Nah, sekarang harus dilihat lagi legal standingnya. Legal standingnya, uang tersebut langsung ke rekening Mas Agus atau ke rekening yayasan atau rekening Mbak Novi. Nah, itu harus dilihat. Kalau memang langsung, berarti kan tidak ada filter, langsung diterima oleh korban, kan begitu. Nah, tiba-tiba korban tidak bisa memberikan peruntukan. Jadi dari yang diterima itu untuk apa saja? Bisa jadi tidak ada, bisa jadi ada. Kalau mau fair lagi, panggil audit. Itu lebih fair tuh. Panggil audit untuk mengaudit keuangan ini. Apakah betul majority untuk pengobatan atau majority untuk kepentingan pribadi? Kalau mau fair di sana, sehingga nanti kan ada sisa tuh. Nah, sisa itu secara etikanya bisa dikembalikan atau tidak? Tidak, kan balik lagi dari diskusi para pihak. Solusi kalau menurut saya, tiga pihak tadi, pemberi donasi, koordinator pemberi donasi Mbak Novi, dan Mas Agus ketemu bertiga di sebuah tempat tanpa melibatkan lawyer. Kalau menurut saya, meskipun katakanlah harus bicara sama lawyer karena kan sudah dikuasakan. Nah, ini kendala lagi nih, kenapa sih hal kayak gini harus sampai menyentuh litigasi gitu? Kenapa harus ada lawyer sih gitu? Ini kan hal yang sebenarnya masalah sosial kemasyarakatan. Nggak harus apa-apa tuh harus dibenturkan ke hukum gitu. Kalau dibenturkan ke hukum, ini permasalahannya jadi kompleks. Pertama, nanti si Mas Agus merasa dicemarkan, otomatis akan melaporkan yang mencemarkannya di pasal 310, 311 penghinaan.
Jungto pasal 27 ayat 3, Jungto lagi pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE misalnya gitu. Kemudian dari pihak Manovi melaporkan lagi LP terkait penggelapan, penipuan, pencucian uang. Akhirnya kan nggak selesai-selesai. Mas Agus yang mestinya damai, tenang, akhirnya datang ke kepolisian. Dia membuat LP, dia akan jadi saksi korban atau sebagai pelapor. Otomatis kan di BAP oleh penyidik. Otomatis datang. Nah mestinya tidur, santai. Akhirnya kan beban waktunya untuk datang ke penyidik dan lain-lain. Kalau menurut saya begini, solusinya adalah cabut semua kuasanya. Mas Agus mencabut kuasa, Manovi kalau sudah memberikan kuasa cabut dulu. Kemudian siapa lagi yang punya kepentingan di situ cabut dulu, sehingga tidak ada kuasa hukum yang nimbrung di kasus ini. Mereka duduk bertiga, diskusi solusinya apa. Karena kita itu punya namanya restoratif justice, kenapa itu tidak digunakan gitu loh maksudnya. Sehingga mereka yang tadinya akan bertempur di pengadilan itu selesai di situ. Nah itu solusi dari kami sebagai praktis hukum. Karena apa? Kalau misalnya dibenturkan hukum ini sampai panjang, belum nanti ke penuntutan, belum masuk ke pengadilan negeri, belum ke pengadilan banding, belum masuk ke kasasi, belum masuk ke peninjauan kembali dan lain-lain. Mau sampai 6 tahun selesai. Nah itu kan. Jadi kenapa enggak mereka duduk bertiga? Damai itu indah. Bang, tapi ada sanksi sosial nggak sih bagi yayasan tersebut? Yayasan itu badan hukum. Semua yayasan itu badan hukum. Seperti perusahaan terbatas, CV, koperasi, dan lain-lain. Sanksi dan lain-lainnya, apakah ada atau tidak, diaudit kalau menurut saya. Jadi misalnya katakanlah si yayasan itu sebagai penampung donasi. Ini persis kayak ACT. Dulu kasus ACT. Ternyata konon katanya digunakan untuk membeli Alphard dan lain-lain. Padahal untuk bencana semestinya. Ketahuannya apa setelah diaudit. Nah ini pun sama. Kalau mau fair, yayasan pun mau fair juga. Silakan saya diaudit deh. Dia yang inisiatif gitu loh untuk mengaudit keuangan yayasan. Maksudnya khusus yang Mas Agus. Saya yakin rekening ini untuk banyak kasus nih, nomor rekening ini. Kemarin mungkin untuk bencana alam, kemarin apa, sekarang fokus Mas Agus. Dilihat aja dari tanggalnya. Misalnya tanggal awal sampai akhir Oktober. Nah itu kan ketahuan tuh nanti uang di situ masuk keluarnya gitu. Untuk apa? Nah kalau sudah ketahuan, otomatis bisa diaudit di situ.